Oke, sekarang kita akan coba latihan ya terhadap video kita yang kemarin. Kalau kemarin kita telah belajar tentang format tiap masing-masing tipe data. Sekarang kita akan latihan yang sederhana saja, oke? Penggunaannya dalam sintak kita. Nah, saya akan membuat sebuah contoh yang sangat sederhana. Misalkan di sini begini-begini. Saya akan perlihatkan dulu bahwa sebenarnya dalam metode print format itu segala sesuatu yang kita tulis itu sangat sensitif ya. Misalkan saya punya dua buah variabel A sama dengan 10, lalu integer B sama dengan 20 gitu ya, seperti ini. Nah, lalu saya akan buat sebuah sebuah format. Misalnya saya katakan persen D seperti ini. Lalu saya koma, lalu A, koma B ya. Nah, lihat baik-baik. Ketika saya tuliskan seperti ini, maka 10 20 akan di ditampilkan di konsol kita apa adanya ya. Tetapi ini kan tidak tepat ya. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan 10 dan 20. Kalau kita tuliskan seperti ini kan tulisannya 1020. Nah, makanya di tengah-tengahnya kita harus kasih spasi ya. Lalu jangan lupa biasanya kita kasihkan new line di sini. Lihat, 10 dan 20 ya di sini. Ini oke. Nah, lihat. Ini 10 dan 20 ya. Karena ada spasi di sini. Juga ada spasi di sini. Sedangkan new line ini ya, dia akan mengenter ya, mengenter. Karena kalau dia saya enter nanti successful-nya nih tidak akan muncul di bawah tapi di tengah, di selanjutnya lihatnya. Lihat kan tidak enter ya kan, ini successful-nya ini. Makanya kita kasih dia new line seperti ini. Ya, oke, paham ya? Jadi segala kalimat kita tuliskan di antara petik 2 ini dan petik 2 ini. Sedangkan setelah koma dia hanya mengambil variabel sesuai dengan format kita. Ya, oke. Ini hanya contoh aja supaya kita tahu. Sekarang kita akan membuat sebuah kalimat yang sederhana ya. Oke, kalimat sederhananya apa ya? Kayak gini aja. Saya buat string ya. String s sama dengan misalkan Ujang. Ya, lalu saya buat integer i sama dengan 30. Lalu saya buat lagi double ya, double d sama dengan 170,6 misalkan seperti ini ya. Nah, lalu saya akan buat sebuah kalimat yang sederhana aja. Saya buat gini, nama saya adalah persen s ya. Lalu saya buat usia saya adalah persen, ingat kalau integer persen d ya. Lalu saya koma lagi, tinggi saya adalah, ingat kalau kita membicarakan tentang double, kita membicarakan tentang simbol dari root ya. Kita kasih persen f, udah gitu aja. Lalu kita kasih koma, kita teruskan dia s, i, d ya. Oke, kita print langsung. Oh ya, lebih tepatnya kita kasih new line nya di sini ya. Oke, langsung lihat, nama saya adalah Ujang, usia saya adalah 30, tinggi saya adalah 170,6 ribu. Ini karena ini adalah tipe data double ya, dia menampilkan sekitar 6 dikit di belakang koma ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sesuai sekali dengan apa yang kita pelajari kemarin. Segala kalimat kita tuliskan di antara dua tanda kutip ini, kutip dua ya. Nah, ini dan ini. Lalu setelah koma, dia akan membaca, ini setelah koma di sini, SID-nya ini akan dibaca. Ini adalah variabelnya. Ya, dia akan menarik sesuai dengan urutannya. Jadi yang pertama, untuk yang pertama S, yang kedua untuk yang kedua I, yang ketiga untuk yang ketiga D. Ya. Nah, saya menemukan ya bahwa ada satu hal yang cukup unik ya. Misalnya kita ingin menaruh persen D ini menjadi persen S. Ya, padahal ini tipe datanya kan integer ya, bisa nggak? Lihat, bisa ya. Lucu ya. Padahal sebenarnya pasangannya ini kan I ya. S ini kan untuk string. Ya, tetapi I ini bertipe data integer. Nah, ini saya nggak tahu kenapa bisa seperti ini ya. Ya ini hanya untuk pengetahuan aja bahwa sebenarnya bisa seperti ini. Walaupun ini akan menjadi suatu masalah kalau kita akan menghubungkannya dengan nanti kita menghitung aritmatika kita ya.
Tapi ya ini hanya pengetahuan aja. Alangkah lebih tepatnya kita pakai sesuai dengan formatnya. Kalau dia pakai integer, dia pakai persen %d ya. Nah, lalu saya akan jelaskan lagi yang kemudian ialah penggunaan new line ini ya. Jadi kita perlu berhati-hati ketika kita menggunakan new line karena new line ini sangat sensitif. Nah, misalkan gini, saya pakai kalimat di atasnya ya, atau gini, yang ini aja deh, yang ini aja nih saya pakai, nggak usah ya, yang ini aja deh. Nah, nama saya adalah %s. Lalu saya buat di sini, saya buat %n ya. Ingat new line kita kemarin. UCC adalah %d. Ini komanya saya ganti %n. New line lagi. Tinggi saya adalah %f. Ini saya ganti lagi dengan %n. New line juga. Ya. Oke. Ketika saya print, lihat, ini akan menjadi suatu masalah ya. Kenapa? Karena ketika dia selesai menuliskan %n ini, dia akan mengenter atau mengambil line yang baru. Jadi yang diteruskan selanjutnya akan ditaruh di bawahnya di line yang baru. Ya, lihat. Masalahnya spasi di sini akan dimasukkan ke line yang baru. Lihat ini, ada spasinya. Ini juga ada spasinya, ya. Ya, ini juga ada spasinya. Kenapa? Karena setelah %n ini selanjutnya ialah ditaruh di line yang baru. Ya. Nah, ini akan sangat tidak tepat ya, karena ini kan tidak sesuai dengan urutannya ya, maksudnya tidak apa ya, tidak rata lah, rata kiri. Nah, alangkah lebih tepatnya kalau kita ingin memakai %n di sini, jangan memakai spasi di sini ya, karena selanjutnya ialah line yang baru. Lihat, ini lebih tepat. Nama saya adalah Ujang, usia saya 30, tinggi saya 170,6 ya. Jadi perlu diingat, penggunaan %n ini akan menciptakan line baru pada kalimat selanjutnya. Jadi lebih tepatnya langsung saja ketik, tidak usah pakai spasi ya. Paham ya? Ini penggunaan dari format yang kemarin kita pelajari. Silakan diulang kembali ya. Ingat, segala apa yang di print di konsol kita, semuanya yang kita tuliskan di tanda petik ini, petik 2 ini ya. Lalu koma melanjutkan ke variabel masing-masingnya sesuai dengan formatnya, jangan sampai salah ya. Oke, ini hanya latihan sederhana, pelan-pelan saja. Silakan diulang kembali sesuai dengan cara-cara kita ya. Coba jadi kita pakai banyak variabel, bukan hanya string, juga kita pakai karakter atau pakai yang lainnya juga ya. Nanti pada video selanjutnya kita juga masih banyak harus dipelajari. Kita akan mempelajari tentang komposisi dari printf ini ya. Jadi sebenarnya print format ini sendiri ada beberapa komposisi ya penulisannya. Ya, kalau kita mulai dari sebelah kanan ada namanya precision, lalu ada width, ada flex, ada juga argumen index ya. Nanti kita akan pelajari satu demi satu. Ya, baik, sampai di sini dulu video dari saya. Jika video bermanfaat, silahkan di like, subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.